of Indonesia. Ini memang pada saat muncul di media-media langsung banyak kalau saya lihat ini konten kreator, influencer lain sebagainya membuat konten-konten yang isinya agak kurang tepat. Kenapa kurang tepatnya nanti akan saya sampaikan. Tapi untuk pertama-tama sebelum kita lanjut ke sana, saya akan melakukan update dulu, next boleh paparan berikutnya, mengenai kondisi kita di Amerika saat ini. Per hari ini, Bapak Ibu semua, mohon disampaikan juga kepada teman-teman lain yang tidak dapat hadir di sini bahwa penegakan hukum imigrasi di Amerika Serikat masih terus berjalan dan dinamikanya memang masih terus berubah-ubah. Kita masih lihat ada hampir setiap bulan ada kebijakan-kebijakan yang terus berubah, khususnya terkait penanganan imigran atau orang asing yang ada di Amerika. Hingga saat ini kebijakan itu terus berubah, dan tentunya kita sebagai warga negara Indonesia ataupun yang sudah menjadi warga negara Amerika ini tetap harus waspada karena kita tidak tahu ke depan ini seperti apa. Dan seperti yang Pak Konjen bilang, semuanya masih dimungkinkan untuk berubah. Bahkan sebelum-sebelumnya untuk yang sudah citizen pun, karena kalau memang itu didapatkan dari naturalisasi, ada kemungkinan dia di-revoke kalau memang dia memiliki permasalahan atau melakukan pelanggaran yang serius di Amerika Serikat. Dan itu bisa dilakukan oleh pimpinan negara yang saat ini menjabat. Apalagi dengan kasus-kasus WNI yang lain. Kemudian untuk teman-teman WNI dimanapun berada, ketika keluar rumah, di semua state, di semua kota, walaupun hanya sebentar mungkin belanja ke groceries, tidak ada salahnya selalu membawa identitas. Karena jangankan kita yang masih warga negara asing di Amerika, kadang yang sudah menjadi warga negara Amerika saja ada banyak kasus salah tangkap. Saya melihat ada juga sempat kasus bahkan polisi di Amerika itu ditangkap oleh ICE. Karena memang ternyata si polisi itu tersebut statusnya berwarga negara asing dan dia memang sudah overstay. Tetapi di sini intinya semua bisa terjadi. Beberapa state memang kita lihat bahwa kita tahu bahwa namanya sanctuary city atau memang misalkan state yang ramah kepada migran. Itu contoh kecilnya adalah kalau di Indonesia ada satu permasalahan, kemudian kantor setempat atau aparat penegak hukum setempat tidak melakukan penindakan. Yang turun dari mana? Yang turun dari pusat, dari Jakarta. Kalau di sini dari federal yang akan turun. Dan itulah yang terjadi di beberapa state yang memang ramah terhadap migran. Dan saya dengar juga di beberapa sosial media, di berita juga, Los Angeles ini akan menjadi target berikutnya untuk dilakukan penindakan. Mudah-mudahan ini tidak begitu banyak terdampak khususnya kepada warga negara kita, dan tentunya kita juga harus tetap kompak dan waspada. Kemudian selalu taati semua aturan hukum yang berlaku di Amerika Serikat. Ini wajib untuk siapapun. Tetapi dampaknya saat ini untuk warga negara asing itu akan jadi catatan tersendiri. Itu akan menjadi rekod tersendiri dan tersimpan di database, dan ketika kita akan keluar masuk wilayah Amerika itu akan muncul di border. Jadi di catatan petugas imigrasi ini di bandara-bandara, makanya kenapa banyak kasus orang ditolak walaupun sudah punya green card dan sebagainya, karena ketika di tag paspornya muncul nama, semua rekod pelanggaran yang ada di Amerika itu akan muncul. Dan satu, petugas imigrasi di border, mau border darat ataupun udara ataupun laut, itu memiliki kewenangan untuk bisa menolak orang masuk ke wilayah Amerika. Begitu juga kita imigrasi di Indonesia, Bapak Ibu. Kami juga di Indonesia, kami punya kewenangan untuk menolak orang asing walaupun dia sudah punya visa. Kenapa? Karena ketika kita lakukan interview singkat, mau datang kemana ke Indonesia, mau kemana saja, tinggal di mana, lain sebagainya, itu adalah pertanyaan-pertanyaan rutin penting dan harus dijawab dengan benar. Manakala anggota saya
di Bandara Soekarno-Hatta misalkan ada warga negara Amerika datang kemudian tidak bisa menjawab itu, kemudian anggota saya dia merasa ragu, dia bisa menolaknya. Jadi visa itu bukan jaminan. Begitu pula yang masuk ke Amerika. Jadi jangan karena misalkan sudah punya visa itu sudah merasa aman, tidak. Itu masih bisa dilakukan penolakan ketika datang di border. Dan